Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Basuki Rahmat selaku evaluator dari rencana proposal tesis kami. Perkenankan, hari ini saya akan mempresentasikan tentang rencana proposal tesis kami, di mana outline-nya terdiri dari judul tesis, kemudian perumusan masalah, kajian teoritis, kemudian hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran serta metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsah dengan nomor induk mahasiswa 202201061025, di mana rencana judul penelitian saya adalah pengaruh word of mouth terhadap keputusan nasabah menggunakan produk pembiayaan mikro syariah, studi kualitatif di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Sungkono. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena ada sesuatu yang menarik, di mana pembiayaan usaha mikro yang kita ketahui sama-sama adalah sebagai penopang ataupun sokoguru dari perekonomian yang di masa pandemi yang kemarin sangat terdampak sekali, sehingga terjadi penurunan aset, omset dan sebagainya. Tetapi hingga saat ini usaha mikro itu masih tetap tumbuh, dan persaingan untuk menggait nasabah usaha mikro pun bukannya berkurang pasca pandemi, tetapi malah semakin naik, ya, dimana dibuktikan bahwa bank-bank himbara, BRI, Mandiri, BNI pun sekarang sudah mulai fokus dan sangat fokus untuk menggarap usaha mikro tersebut. Nah, Bank Syariah Indonesia yang baru berdiri selama 3 tahun pun mempunyai kekuatan atau mempunyai strategi bagaimana caranya bisa masuk ataupun menjadi pemain atau leader di usaha mikro. Sehingga saya tertarik menggunakan strategi bagaimana word of mouth mempengaruhi keputusan nasabah untuk memilih atau menggunakan produk pembiayaan usaha mikro di Bank Syariah. Karena bermacam strategi yang ada, pemasaran, baik price dan tempat sebagainya, tapi menurut saya yang menarik adalah word of mouth. Kenapa? Karena word of mouth ini ternyata sangat efektif, ya, bisa mempengaruhi keputusan nasabah untuk memilih atau menggunakan produk pembiayaan usaha mikro di Bank Syariah. Yang kedua adalah bagaimana Bank Syariah dapat memanfaatkan WOM untuk meningkatkan akses dan pertumbuhan pembiayaan usaha mikro. Di kajian teoritis ini saya akan di dalam istilah pemasaran dikenal dua macam WOM, yaitu WOM tradisional dan juga elektronik WOM. WOM tradisional ini adalah seperti komunikasi dari mulut ke mulut atau dikenal sebagai Viva Voice, yang mengacu pada komunikasi lisan dan informasi yang lewat dari orang ke orang. Kemudian yang kedua adalah electronic warm, di mana electronic warm menurut Henning Wright adalah sebagai pernyataan negatif atau positif yang dibuat oleh konsumen secara aktual, potensial, atau konsumen sebelumnya mengenai produk atau perusahaan, di mana informasi tersedia bagi orang-orang ataupun institusi melalui via media internet. Suka atau nggak suka, kita memang harus menggunakan media internet, ya, untuk bisa memasarkan produk tersebut, untuk mengetahui nasabah atau calon nasabah ataupun konsumen bisa mengetahui produk, sehingga bisa mempengaruhi mereka untuk menggunakan atau membeli produk kita. Kalau kita tarik kembali, apa itu pembiayaan? Saya mengambil pembiayaan berbasis syariah dan pembiayaan mikro syariah. Kalau kita lihat pengertian pembiayaan syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah, yang ketiga adalah sewa beli dalam bentuk ijarah muntayah bil tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna, yang keempat adalah transaksi pinjam meminjam dalam bentuk biaya tungkot, yang kelima transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Nah, dalam usaha mikro, pembiayaan di usaha mikro memang ada beberapa macam akad, ya, karena Bank Syariah itu sangat-sangat fleksibel untuk menggunakan akad seperti apa disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kegunaan dari nasabah ataupun calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan di Bank Syariah. Sedangkan pengertian pembiayaan mikro sendiri adalah pembiayaan atau pinjaman modal yang diberikan kepada pelaku usaha yang termasuk ke dalam kategori usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah, di mana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 yang kemudian direvisi pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17
garis miring 12 garis miring PBI 2015 ditambahkan adalah usaha mikro. Yang dimaksud usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan yang paling banyak adalah 300 juta. Hasil penelitian relevan adalah Maryam. Di sini kesimpulannya adalah WOM itu berpengaruh terhadap citra merek, ya, sehingga citra merek ini memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi pembelian melalui e-WOM. Kemudian Farzin and Fatonim e-WOM social market set and impact on purchase intention and brand image in Iran. Tujuannya adalah membangun kerangka sosial yang memiliki wawasan praktis dan tahu tentang penggunaan situs jaring sosial. Hasilnya adalah bahwa e-WOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek dan keputusan pembelian. Galih Priambodo Matus Bianto ialah bahwa kesimpulannya adalah konsumen yang puas maka dia akan melakukan WOM yang positif lebih tinggi dari mereka yang sekedar merasa puas dan juga sebaiknya. Kalau Muhammad Suharjo, bahasa saya Denika Febila, fakta-fakta yang mempengaruhi buat omor bangsa di Jakarta adalah berdasarkan hasil analisis. Kesimpulannya yang ditarik adalah kualitas pelayanan pemohon terhadap kepuasan nasabah bank syariah di Jakarta secara positif dan signifikan. Inilah word of mouth ternyata berpengaruh positif pada bank syariah. Jika WOM-nya adalah positif, maka dia akan mereferalkan teman-temannya atau koleganya untuk menjadi nasabah bank syariah. Kerangka pemikiran word of mouth ini ada dua, di mana word of mouth ini akan berpengaruh pada keputusan nasabah untuk memilih produk usaha mikro bank syariah, atau WOM dapat meningkatkan akses pertumbuhan pembiayaan mikro. Nah, ini kerangka pemikirannya kan. Tadi dari beberapa kajian teoritis dan sebagainya ternyata ada hubungannya word of mouth tersebut dalam mempengaruhi atau mempengaruhi nasabah untuk memilih sebuah produk. Metode penelitian yang akan gunakan SAMI adalah penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif studi kasus. Kenapa kita menggunakan kualitatif? Karena saya pribadi yang saya juga bekerja di dalamnya pengen mengetahui secara detail, ingin meneliti secara detail nasabah-nasabah existing kami sejauh mana dia akan mereferalkan kalau dia puas kepada calon nasabah ataupun kepada nasabah atau tetangga yang terdekat ataupun bahkan ke komunitasnya, sehingga strategi tersebut bisa saya gunakan untuk perkembangan atau pertumbuhan bisnis usaha mikro sendiri. Lokasi penelitiannya adalah nasabah mikro existing yang ada di BSI KCP Surabaya Sungkono. Metode pengumpulan datanya adalah lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara ini penting yang saya akan lakukan kepada beberapa nasabah yang sudah menjadi nasabah existing yang memang mendapatkannya dari referral. Karena dari total usaha nasabah mikro yang ada di Surabaya Sungkono, ada yang memang datang sendiri, ada yang kita lakukan canvassing, ada juga yang melakukan referral. Nah, referral ini yang akan saya teliti. Kenapa nasabah satu kemudian mereferral ke yang lain itu seperti apa? Dari situlah kita akan gali, yang kemudian kedepannya kami akan buat sebuah strategi untuk pemasaran yang ada di Majen Sungkono. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kami itu ada member of check, ya. Member check itu dari mulut ke mulut ataupun dari anggota komunitasnya untuk bisa dia mereferalkan atau tidak. Kemudian triangulasi. Teknik analisis data yang akan kami gunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Demikian yang saya secara singkat ini, proposal tesis ini yang saya akan sampaikan di hari ini. Mohon arahan atau masukannya, karena saya secara pribadi merasa banyak sekali kekurangan yang ada dalam proposal tesis ini, sehingga masukan-masukan dari Bapak Ibu sangat saya harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan sebagainya banyak sekali kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.